Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Luqman, Quran Surat As-Sajdah, dan Quran Surat Al-Ahzab. Dan topik kita hari ini adalah apa saja sunnah-sunnah dalam peperangan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik yang telah Allah utus untuk umat manusia. Nabi SAW adalah Al-Quran hidup. Segala yang dilakukan Rasulullah SAW menjadi sunnah bagi umatnya. Dari sejak zaman Rasulullah, peperangan melawan kebatilan dan penindasan banyak dilakukan. Seperti yang kita alami saat ini, umat muslim, baik dari pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Nabi sebelumnya, berperang melawan kebatilan dan penindasan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj atau Zionis Israel. Quran Surat Al-Anbiya 96. Nabi SAW bersabda, jika Ya'juj dan Ma'juj sudah dilepaskan, mereka akan menyebar ke seluruh dunia, membuat dan melakukan penindasan. Perang-perang akhir zaman yang disabdakan Rasulullah SAW akan berlangsung di sepanjang Jazirah Arab. Perang Suriah, perang Ukraina, perang Palestina. Ini akan berlanjut ke perang-perang kawasan di sepanjang Sungai Nil dan Efrat. Inilah perang-perang yang akan mengukuhkan Israel sebagai negara adidaya dunia sebelum kemunculan Dajjal sebagai manusia. Lalu apa saja yang disenahkan Rasulullah untuk melawan penindasan dan kebatilan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj pada umat manusia? Baik umat muslim yang berasal dari pengikut Nabi Muhammad ataupun umat muslim yang berasal dari nabi-nabi sebelumnya, kita wajib menentang kebatilan dan penindasan itu. Aliansi umat muslim dan umat Nasrani atau bangsa Rum akan terjadi dalam peperangan melawan kebatilan Zionis Israel, Ya'juj dan Ma'juj modern. Disinilah umat muslim harus berhati-hati, karena jika salah keberpihakan akan menyebabkan pembatalan keimanan. Quran Surat Al-Ma'idah 51. Umat muslim harus jeli melihat mana yang benar-benar lawan dan mana yang benar-benar kawan, dan mana negara-negara yang menjadi boneka lawan. Al-Quran telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, sejelas matahari di siang hari. Sekarang inilah masa kritis yang dikhawatirkan Rasulullah, karena akan banyak sekali pembatalan keimanan. Malhamah atau perang dunia ketiga akan berlanjut ke penaklukan Konstantinopel atau Konstantinia. Itulah mengapa Rusia menjadi sangat menantang Ukraina untuk menjadi anggota NATO, sehingga mempunyai kekuatan nuklir yang bisa mengancam keamanan semenanjung Crimea. Karena semenanjung Crimea yang sekarang adalah pangkalan militer Rusia untuk mengamankan Laut Mediterania sehingga mencapai Selat Bosphorus menuju Konstantinopel. Inilah yang ditakutkan Rusia, supaya Rusia bisa mencegah Israel menuju Konstantinopel. Karena
Konstantinopel adalah kota penting umat Nasrani yang dihadiahkan Allah kepada mereka setelah peristiwa penyaliban. Dan terdapat katedral terbesar Hagia Sophia yang akan dikembalikan umat muslim kepada gereja Ortodoks Rusia yang sekarang telah diubah menjadi masjid oleh pemerintahan Turki. Lalu apakah Rasulullah pernah mengubah gereja menjadi masjid saat menang dalam peperangan? Jadi apakah kemenangan Muhammad Al-Fatih atas Turki adalah penaklukan Konstantinia yang disunahkan? Penaklukan yang dilakukan Muhammad Al-Fatih tahun 1954 adalah penaklukan palsu yang dibuat-buat Zionis untuk mengelabui peristiwa yang akan terjadi nanti setelah Malhamah atau Perang Dunia Ketiga. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Malhamah atau perang besar adalah perang yang mengakibatkan 99 dari 100 orang pengikutnya akan meninggal dalam peperangan itu. Dan tentu saja senjata yang digunakan adalah senjata pemusnah massal yang kita kenal saat ini, nuklir atau termonuklir. Dan ini akan terjadi pada saat Perang Dunia Ketiga, bukan perang-perang sebelumnya. Lalu mengingat semua aspek kehidupan, baik dari politik, ekonomi, sistem keuangan, informasi, dan pendidikan telah dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Apakah kita perlu memboikot produk Israel sebagai salah satu bentuk perjuangan kita? Ini tidak disunahkan Rasulullah. Strategi perang Rasulullah pasti yang terbaik.